Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah salat tahajud. Salat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan salat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang, atau dirundung duka, namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan dulu. Ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lain dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah SAW menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika ngantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangkan lelah tubuh. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Kemudian jangan sholat tahajud dengan pakaian seperti ini. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dikerjakan pada malam hari setelah Isya, malam menjelang pagi atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Meski sholat tahajud dapat dikerjakan kapan saja, waktu pengerjaannya yang paling disarankan adalah sepertiga malam, tepatnya pukul 1.30 hingga 4.30. Bahkan sholat sunnah ini dapat dikerjakan hingga pukul 4 pagi. Berlaku bagi siapapun yang ikhlas dan khusyuk mengerjakannya. Sholat tahajud tidaklah diwajibkan bagi umat muslim, tapi juga memiliki keutamaannya tersendiri. Salat tahajud pun dapat dikerjakan sebanyak 2 rakaat hingga tak terbatas.
bergantung pada keikhlasan dan kemampuannya. Sholat tahajud seringkali disebut sebagai salat malam, qiyamul lail, tapi pada dasarnya sholat malam dan sholat tahajud berbeda. Sebab sebagian ulama menyebutkan bahwa jika dikerjakan pada awal malam dapat disebut sholat malam, qiyamul lail, sementara sholat tahajud dikerjakan di pertengahan malam. Kata tahajud berasal dari kata hujud yang bermakna tidur. Menurut Al-Bikai dalam tafsir Al-Misbah, tahajud adalah meninggalkan tidur untuk menunaikan sholat. Dalam surat Al-Isra ayat 79 terkandung anjuran ibadah sholat tahajud bagi umat Islam. Dan pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sementara menjelaskan mengenai pakaian yang dilarang ketika sholat tahajud. Sholat tahajud sama hal dengan melakukan sholat wajib maupun sunnah lainnya yang mengikuti syarat sah sholat termasuk bersuci. Dalam sholat tahajud seseorang harus mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, sebab sholat melambangkan kesucian dan kebersihan. Namun ada pula jenis pakaian yang dapat mencegah terkabulnya doa seseorang meski pakaian itu bersih. Pada dasarnya doa merupakan senjata yang ampuh bagi umat Islam. Agar segala harapannya dapat tercapai atau terkabulkan selama hidup di dunia. Seseorang pun dapat mengucapkan doa dengan mudah, tapi terkabulnya doa itu atau tidak adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muslim hanya dapat berikhtiar. Salah satunya memanjatkan doa dengan tip dan trik khusus. Banyak trik yang dapat diterapkan agar sesuatu yang dipanjatkan dalam doa dapat segera terkabul oleh Zat yang Maha Kuasa. Misalnya, seseorang dapat menggunakan bacaan mulia Asmaul Husna dan sholawat Nabi, atau memanfaatkan waktu khusus seperti sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Namun terdapat hadis yang mengemukakan bahwa tidak semua doa setelah sholat tahajud terkabulkan. Sekusuk-kusuknya antum berdoa, bahkan setelah salat tahajud, tapi kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Penyebabnya adalah pakaian yang dikenakan seseorang ketika mengerjakan sholat tahajud, yang merupakan salah satu qiyamul lail. Adapun pakaian yang digunakan ternyata dibeli atau diperoleh dari uang haram atau sesuatu yang haram, hingga dapat mencegah terkabulnya doa sebab dinyatakan tidak suci. Bahkan doa yang dipanjatkan seseorang sambil dirinya menangis, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tak mengabulkan jika dirinya masih mengenakan pakaian seperti itu. Meski doa yang dipanjatkan lengkap dan berulang-ulang di waktu pertengahan malam, doanya tidak akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dirinya masih mengenakan pakaian haram. Untuk itu dianjurkan umat muslim menghindari sumber penghasilan haram agar kehidupannya berkah dunia dan akhirat. Itulah mengapa doa dalam sholat tahajud tak terkabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dilakukan sambil menangis, kamu pun harus menghindari sesuatu yang haram atas aktivitasmu sehari-hari, agar hidupmu menjadi berkah dan lebih bermakna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.